Menghilangkan bau badan akibat usia lanjut, rahasia hidup segar dan percaya diri. Halo sahabat Cahaya Buddha yang saya cintai dimanapun Anda berada. Temukan ilmu di balik bau khas penuaan dan pelajari metode sederhana dan efektif untuk menghilangkannya. Tingkatkan ikatan keluarga dan dapatkan kembali kepercayaan diri dengan kebiasaan harian yang mudah. Mulailah hari ini untuk Anda yang lebih sehat dan bahagia. Memahami tantangan bau usia lanjut, komentar yang tampaknya tidak berbahaya dari anggota keluarga tercinta, terkadang dapat mengguncang dasar persepsi diri kita. Bagi Marina yang berusia 68 tahun, komentar cucunya tentang bau aneh yang dimilikinya benar-benar mengguncangnya. Skenario yang sangat pribadi dan menyentuh ini menyoroti masalah umum, tetapi jarang dibahas di kalangan lansia, fenomena bau usia tua. Meskipun menjalani gaya hidup bersih, beberapa lansia menyadari adanya perubahan dalam cara pandang anggota keluarga, terutama yang lebih muda, terhadap mereka. Ilmu di balik bau usia tua. Perubahan dalam produksi keringat. Tubuh manusia mengalami perubahan signifikan seiring bertambahnya usia, salah satunya adalah penurunan produksi keringat. Pada usia muda, tubuh berkeringat sekitar 1 liter setiap hari, tetapi jumlah ini turun setengahnya setelah usia 60 tahun. Sementara keringat berfungsi sebagai pembersih alami dengan membuang racun, lebih sedikit keringat berarti racun ini tetap berada di kulit, yang memungkinkan bakteri berkembang biak dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Perubahan komposisi sebum. Faktor kunci lainnya adalah perubahan sebum, zat berminyak yang diproduksi oleh kulit. Seiring bertambahnya usia, komposisi sebum berubah sehingga muncul senyawa yang disebut nominal. Nominal adalah asam lemak teroksidasi yang hampir tidak ada pada individu yang lebih muda, tetapi konsentrasinya meningkat sekitar usia 50 tahun dan mencapai puncaknya pada usia 70 tahun. Senyawa ini terutama bertanggung jawab atas bau khas yang dikaitkan dengan orang dewasa yang lebih tua. Pengurangan produksi air liur. Air liur berperan penting dalam menjaga kesehatan mulut dengan membersihkan bakteri dan menyeimbangkan keasaman di mulut. Bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, produksi air liur dapat turun lebih dari 50%, yang menyebabkan mulut kering dan peningkatan bau mulut. Perubahan ini menambah tantangan lain dalam mengelola bau yang berkaitan dengan usia. Strategi efektif mengurangi bau usia lanjut. Hidrasi yang tepat. Salah satu strategi paling sederhana namun paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah memastikan tubuh terhidrasi dengan baik. Minum air hangat dapat membantu membuang racun. Dianjurkan untuk memulai hari dengan segelas air hangat dan minum setidaknya 6 gelas sepanjang hari. Memasukkan kebiasaan ini ke dalam rutinitas dapat difasilitasi dengan menetapkan waktu tertentu untuk setiap gelas, seperti 1 gelas di pagi hari, sebelum dan sesudah makan, sore hari, dan sebelum tidur. Aktivitas fisik ringan dan paparan sinar matahari. Melakukan aktivitas fisik ringan, terutama berjalan di bawah sinar matahari yang lembut, dapat memberikan manfaat ganda. Berjalan kaki singkat selama 20 menit membantu mengeluarkan racun melalui keringat dan sinar matahari sendiri dapat membunuh bakteri jahat pada kulit. Penting untuk menghindari sinar matahari yang terik, jadi sebaiknya berjalan kaki sebelum pukul 10 pagi atau setelah pukul 4 sore. Mandi air hangat setiap hari. Mandi setiap hari sangat penting, terutama menggunakan air hangat 100 hingga 104 derajat. Air panas yang menyengat harus dihindari karena dapat merusak lapisan pelindung kulit dan memperparah bau badan. Seminggu sekali, berendam dalam air bersuhu 100 derajat selama sekitar 20 menit dapat membantu membuka pori-pori dan melepaskan kotoran serta racun yang lebih dalam. Penggosokan tubuh yang ditargetkan. Saat mandi, fokuslah pada menggosok area tertentu yang cenderung menjadi tempat berkumpulnya bakteri. Ini termasuk lipatan kulit, leher, ketiak, bawah payudara, pusar, selangkangan, belakang lutut, dan siku. Area berbulu, kulit kepala, ketiak, dada, dan area yang berkeringat. Kaki, sela-sela jari kaki, dan telapak tangan. Sebaiknya gunakan kain lembut atau loofah untuk menghindari kerusakan kulit.
Pentingnya pola makan. Pola makan juga berperan penting dalam bau badan. Mengonsumsi lebih banyak antioksidan dapat memperlambat proses penuaan dan mengurangi bau badan. Makanan yang kaya antioksidan meliputi tomat, apel, stroberi, soba, dan beras merah. Bawang putih, meskipun awalnya beraroma kuat, mengandung senyawa yang melawan bakteri dan oksidan penyebab bau badan. Kebersihan mulut. Menjaga kebersihan mulut dengan menyikat dan membersihkan lidah setiap hari sangatlah penting. Pembersih lidah dapat membantu menghilangkan bakteri penyebab bau mulut. Mengunyah permen karet bebas gula juga dapat meningkatkan produksi air liur dan menjaga kesegaran mulut. Perawatan pakaian dan perlengkapan tidur. Mencuci pakaian dan perlengkapan tidur secara teratur sangatlah penting. Keringat, sebum, dan serpihan kulit menumpuk di permukaan ini, sehingga menimbulkan bakteri dan bau. Sebaiknya ganti pakaian dalam dan pakaian setiap hari, dan cuci perlengkapan tidur seminggu sekali. Menggunakan bahan katun dapat membantu menyerap keringat dan menjaga kulit tetap bernapas. Ventilasi ruang hidup. Mengangin-anginkan ruangan 2 kali sehari, selama sekitar 10 menit setiap kali dapat meningkatkan kualitas udara dalam ruangan secara signifikan. Udara segar dapat membantu menghilangkan bau tak sedap, terutama di area yang sering dilalui seperti kamar mandi dan dapur. Dampak sosial dan psikologis. Mengatasi bau badan orang tua bukan hanya tentang menghilangkan bau badan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial. Banyak lansia mengungkapkan perasaan terisolasi dan sakit hati saat mereka menyadari bahwa anggota keluarga menghindari interaksi dekat karena bau badan mereka. Dengan menerapkan strategi yang efektif, lansia dapat membangun kembali rasa percaya diri dan memperkuat ikatan keluarga. Studi kasus dan testimoni, beberapa orang telah melaporkan peningkatan yang nyata setelah menerapkan praktik ini. Misalnya, Pak Rudi, 75 tahun, berhasil memperbarui hubungannya dengan cucu-cucunya yang awalnya ragu untuk mendekat. Mengikuti saran Dr. Henry Thompson, Pak Rudi menemukan bahwa hidrasi harian, olahraga ringan, dan perawatan tubuh yang terarah secara signifikan mengurangi bau badannya, yang menyebabkan lebih banyak kasih sayang dan interaksi dari cucu-cucunya. Bu Rini, 72 tahun, juga mengatakan bahwa kulitnya terasa lebih baik dan lebih segar setelah rutin minum air hangat setiap pagi. Cucu perempuannya bahkan memuji aroma tubuhnya yang lebih baik, yang membangkitkan kembali rasa gembira dan keterhubungan. Kesimpulannya adalah, berurusan dengan bau orang tua bisa terasa sangat membebani dan mengecewakan, tetapi memahami penyebab yang mendasarinya dan menerapkan praktik yang sederhana dan efektif dapat membuat perbedaan yang besar. Hidrasi teratur, olahraga ringan, pembersihan menyeluruh pada area tubuh utama, dan rutinitas diet dan kebersihan yang tepat adalah cara yang mudah diakses dan berdampak untuk mengelola bau yang berkaitan dengan usia. Dengan melakukan penyesuaian kecil ini, para lansia dapat menikmati kenyamanan fisik yang lebih baik, interaksi sosial yang lebih baik, dan kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan.